Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tourism, senang sekali tentunya kembali berjumpa dalam acara Pagarlam Tourism Podcast, tentunya persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Pagarlam. Baik, memasuki penghujung tahun 2025, Kota Pagarlam ini semakin bersiap untuk menyambut kedatangan para wisatawan. Jadi pelaku-pelaku usaha wisata kembali gencar ya untuk menghidupkan pariwisata Kota Pagarlam sehingga dapat menarik wisatawan-wisatawan untuk datang ke Kota Pagarlam. Nah, pada kesempatan kali ini senang sekali tentunya kita akan berbincang banyak terkait dengan bagaimanakah mempersiapkan Kota Pagarlam sebagai kota pariwisata tujuan utama di Provinsi Sumatera Selatan. Kita sudah hadir. Selamat pagi Bung Wawan, selamat pagi Bung Hairil ya. Mereka ini adalah pelaku-pelaku usaha pariwisata yang sangat produktif ya, anak muda yang saat ini sangat gencar untuk meningkatkan potensi wisata di Kota Pagarlam. Mereka adalah Bung Wawan adalah Ketua Desa Wisata Gunung Dempo Kota Pagarlam, sedangkan Bung Hairil anggota Mapala Kompas. Ya, nanti kita akan berbincang banyak terkait dengan bagaimana hal-hal informasi-informasi yang diberikan. Baik, Bung Wawan, mungkin sejenak atau sedikit bisa menjelaskan ya terkait dengan Desa Wisata Gunung Dempo khususnya kepada pemirsa Pagarlam Tourism Podcast, Bung Wawan. Desa Wisata Gunung Dempo, alhamdulillah Pak, semenjak kami kemarin dilahirkan oleh Dinas Pariwisata sendiri kan, kami masyarakat Gunung Dempo bisa memperdayakan masyarakat Gunung Dempo yang mana kami mempunyai 16 desa Pak, di dalam kawasan. Di kawasan Gunung Dempo ada 16 desa ya. 16 desa. Jadi sesuai dengan undang-undang pariwisata sekarang kan, alhamdulillah sekarang desa wisata sudah masuk ke undang-undang pariwisata. Jadi bagaimana desa wisata itu bisa bergerak dan menjadi motor bagi penggerak wisata pada kawasan desa tersebut. Jadi desa wisata ini Bung Wawan lahir atas sendirinya ya, atau karena dorongan desakan, atau memang karena keinginan dari anggota-anggota desa seperti itu? Dari kolaborasi tokoh-tokoh masyarakat dan yang tentunya dari program Kementerian Pariwisata Pak ya. Oh, seperti itu ya. Jadi sahabat tourism, ada Desa Wisata Gunung Dempo ya di Kota Pagarlam yang saat ini memang sudah ini ya resmi ya dari pemerintah, dari kementerian juga ya. Bung Wawan, kalau kita bicara tentang desa wisata, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh desa wisata ini, kemudian yang diangkat oleh desa wisata untuk kemajuan pariwisata Kota Pagarlam? Baik, terlepas di desa wisata juga kita harus mempunyai Pokdarwis Pak. Pokdarwis adalah kelompok sadar wisata ya. Jadi tugas desa wisata dan Pokdarwis itu adalah mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada di desa. Iya. Dan jika ada potensi wisata baru, nah tugas kami adalah mengembangkan untuk mengajak juga masyarakat dalam mengembangkan satu industri usaha pariwisata di kawasan desa kami. Kemudian desa wisata itu sih apakah hanya harus ada tempat wisata, destinasi, atau ada hal-hal lain sih seperti yang harus disiapkan, misalkan ada daya dukungnya, homestay-nya, souvenirnya, harus memang seperti itu? Pasti, karena desa pariwisata ini kan sebenarnya abstrak Pak ya. Yeah. Bagaimana saja itu bisa tergabung. Nah, tentunya kita juga harus menghadirkan edukasi wisata dengan tren pariwisata sekarang kan, yang mana tren sekarang itu sudah ke wellness Pak, jadi tentang pariwisata kesehatan dan edukasi sejarah dan budaya atau pengangkatan sejarah-sejarah lokal agar menarik bagi wisatawan. Ya, cukup menarik ya desa wisata Gunung Dempo Kota Pagarlam. Sekarang Pak Wawan, semenjak berdirinya sih, apa saja sih prestasi yang pernah diraih oleh desa wisata Gunung Dempo ini khususnya untuk memajukan Kota Pagarlam atau mengharumkan nama Kota Pagarlam? Alhamdulillah semenjak tahun 2021 berdiri, ketua pertama kami Bapak tokoh masyarakat di Kampung 1 sudah mendapatkan juara 1 dulu Pak.
pertama kali lomba APDW SS Sumsel. APDW Anugerah Desa Wisata Provinsi ya. Wisata Provinsi. Iya, juara 1 tingkat Sumatera Selatan. Woi, luar biasa ini memang. Terus Selanjutnya Wawan, ada 2 kategori Pak. Jadi iya, lomba tersebut ada kategori-kategorinya kan. Di tahun 2022 ketua pertama berhalangan menjadi penggerak lagi, jadi sempat vakum di tahun 2022. Oh, sempat vakum juga 2022. Jadi di tahun 2023 kami anak-anak muda kawasan Gunung Limpo itu kompak ingin menghidupkan lagi ya untuk desa wisata. Jadi alhamdulillah kita langsung ikut APDW juga kan. Itu alhamdulillah sudah juara 3. Juara 3 di kategori perlembagaan kemarin, juara 2 daya tarik wisata. Dan alhamdulillah di tahun 2004 menjadi prestasi gemilang bagi kami masyarakat desa, Pak. Desa wisata, jadi, ya. Satu-satunya pada tahun 2004 kita mewakili Sumsel untuk ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Desa wisata tingkat nasional berarti Pak ya. Alhamdulillah saat itu kita berhasil masuk 50 besar dari 50 besar. 6.014 peserta. Wow, luar biasa. Dan berbarengan dengan lomba nasional, Sumsel juga mengadakan lomba Anugerah Pesona Desa Wisata tahun 2024. Ini tingkat provinsi. Provinsi ya, Iya. berbarengan dengan nasional. Alhamdulillah yang di provinsi kita juga mendapatkan juara umum. Ada 4 kategori yang kita juarai ya. Yang pertama daya tarik wisata, juara pertama kelembagaan, kategori kelembagaan juara pertama, dan kategori souvenir juara 2, kategori homestay juara 3. Tahun 2024. Kemudian 2025 alhamdulillah pada tahun kembali mendapat penghargaan lagi di Anugerah Pesona Desa Wisata Sumatera Selatan, iya. Tetap kembali mendapatkan penghargaan. Luar biasa juara memang. 1 kategori daya tarik, juara 2 kelembagaan, juara 3 homestay, juara 2 homestay, juara 3 souvenir. Ini Pak. Jadi Pak Wawan, desa wisata Gunung Dempo ini mungkin bisa menjadi pelopor ya bagi desa wisata yang mungkin akan berkembang di Kota Pagar Alam. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan kegiatan atau terobosan sih. Kita sekarang sudah akan menghadapi tahun 2000, penghujung tahun 2025 kan. Apa sih kira-kira terobosan atau inovasi bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh desa wisata untuk menarik ya pengunjung wisatawan baik dari luar Pagar Alam maupun dari Kota Pagar Alam? Tentunya kami juga mempunyai program pengembangan pariwisata pada tahun ini Pak. Kami lebih banyak berkolaborasi ke lintas sektor tanpa batas, pokoknya kolaborasi jika memang ingin membantu meningkatkan daya tarik pengunjung ke kawasan Gunung Limpo. Kita berkolaborasi untuk mengadakan event-event. Sekarang mendekati tahun 2020, penghujung tahun 2025. Apakah sudah terencana akan mengadakan event atau ingin mengadakan kegiatan dari desa wisata sendiri? Alhamdulillah sudah berjalan Pak untuk event. Di Minggu juga kita sudah ada event tari. Event tari yang mana kita mengangkat sejarah dan budaya Kota Pagar Alam yang berjudul Tari Kebal. Itu kita menampilkan wisata atraksi di wisata Bukit Tungguan setiap hari Minggu. Maksudnya event atau pertunjukan? Pertunjukan. Oh, sahabat turism, ternyata setiap hari Minggu ya di Bukit Tungguan, wilayah yang dikelola oleh desa wisata Gunung Dempo, ada pertunjukan tari kebal, Pak ya. Tari kebal adalah tari sambut dari Besema ya. Sama seperti Bali kira-kira Pak ya, ada tari kecak yang setiap sore ada tari kecak seperti itu. Oh, itu salah satu terobosan. Selain itu Pak, apakah ada bentuk kegiatan lain? Nah, pada tanggal 29 bulan ini, yang mana ini 2 hari lagi Pak ya, kita mengadakan event Sumsel dan nasional yang bernama Besema Trail Running, berkolaborasi dengan Mapala Kompas. Oh, sahabat turism, ternyata dari desa wisata Gunung Dempo akan mengadakan event Besema Trail Running ya, yaitu berlari-lari di sambil fun atau lomba? Sebenarnya sih kita baru ke fun karena kita baru pertama ya di jadi emang di proses belajar, tapi sudah berkolaborasi juga dengan ALTI, Asosiasi Trail Lari Indonesia,
dan tentunya berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan BUMN PTPN 1. Jadi untuk acara apa namanya Besema apa tadi? Besema Trail Running ya. Ini berkolaborasi dengan Mapala Kompas Kota Pagar Alam. Oke, sahabat tourism, ternyata mereka punya inisiatif, punya inovasi ya untuk mengadakan Besema Trail Running ya yang bekerja sama dengan Mapala Trail Kompas. Dan bersama kita juga telah hadir ya Ketua Panitia ya Bung Hairil ya. Ketua Panitia Besema Trail Running ya yang akan dilaksanakan oleh Desa Wisata Gunung Dempo dan Mapala Kompas. Selamat pagi Bung Hairil. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah bisa kita berbincang-bincang ya. Ini kita lebih khusus lagi ya, lebih khusus terkait dengan kegiatan Besema Trail Running tadi. Jadi ini Besema Trail Running ini kegiatan apa Pak Hairil? Jadi kalau untuk Besema Trail Running ini mungkin kalau orang melihatnya itu lari saja, tapi pengertian aslinya itu lari jalur lintas alam. Jadi, lari jalur lintas alam. Itulah kami mengusung tema yaitu Harmony Nature of Culture. Jadi keselarasan antara budaya dan alam. Jadi kegiatan ini adalah berlari di alam ya. Lintasannya sejauh mana Pak? Sejauh apa? Kalau untuk kategori itu ada 3 kategori. Yang pertama itu 7 km, 14 km, dan ini yang paling jauh 21 km. Wow, jauh sekali. Ada 7 km, 14 km, sahabat tourism ada 21 km. Jadi ini adalah untuk rekreasi fun atau untuk kompetisi? Sebenarnya lebih ke rekreasi fun. Oh, rekreasi ya. Jadi sambil lari, sambil melintasi alam gitu ya. Jadi kalau pesertanya Bung Hairil siapa aja yang diperbolehkan untuk ikut? Siapa tahu kan saya mau ikut. Pesertanya siapa aja Bung Hairil? Untuk peserta kita buka untuk umum. Tapi ini kan sudah H-2. Udah full kuotanya. Udah 200 peserta itu. Oh, sudah ada 200 peserta yang mendaftar untuk kegiatan ini ya. Jadi mereka nanti akan lari di lintas alam. Pesertanya dari mana aja yang sudah mendaftar Bung Hairil? Oh, ini kalau peserta banyak dari yang luar kota. Iya. Dari Tanjung Inim, Lahat, Bengkulu. Oh, jadi berarti ini sudah lama sosialisasinya ya? Ya. Sudah ada peserta 200 orang peserta dari untuk 3 kategori tadi. Jadi pelaksananya adalah pada hari Sabtu tanggal 29 bulan pada hari Sabtu tanggal 29. Lintasannya di mana aja Bung Hairil yang dilintasi? Kalau untuk jalur itu start finishnya kembali ke tanggal 2001. Oh, dari tanggal 2001 wisata Gunung Dempo, sahabat tourism melintasi alam, kemudian nanti kembali lagi ke tanggal 2001 itu pada tanggal 29 November ya 2025. Jadi bagi sahabat tourism yang ingin ya kalau sekarang sudah penuh ya berarti ingin menyaksikan dulu bagaimana Besema Trail Running. Jadi silakan bisa melihat di wilayah tangga 2001. Jadi Bung Hairil, apa saja sih kiat-kiat yang telah dilakukan sehingga mampu menarik peserta yang cukup banyak ya 200 orang yang sudah mendaftar saat ini? Tentunya dari tim kreatif media yang tak luput dari sosialisasi ya melalui media. Lebih detail dari eventnya, kejelasannya kan. Untuk kan di sini kan kita lihat dari internet itu antusias trail running ini mulai meningkat. Iya, apalagi sekarang ya orang lagi senang-senangnya berlari ya. Jadi ibaratnya itu baru mau berkembang. Oh, jadi di situ momentum kita untuk mengenalkan ini. Jadi di samping mereka lari, kita juga bisa promosi wisata Pak Wawan ya. Jadi kita bisa mengenalkan wisata alam yang ada sehingga mereka nanti akan bersosialisasi juga seperti itu. Ini adalah yang pertama Pak ya. Untuk kemarin sudah dilakukan itu tingkat kota saja itu Pak. Oh, pernah ada tapi tingkat kota saja. Ini kita trail running. Ini selanjutnya ya, tingkat umum. Lanjutan dari yang kemarin misalkan yang kedua, ketiga gitu ya. Ya, harapan kami kan bisa jadi event tahunan. Iya, bagus itu. Jadi bisa event tahunan sehingga orang sudah terencana kan Pak Wawan. Jadi kalau kira-kira di penghujung tahun, sahabat tourism, kira-kira di bulan Desember ya akan ada event yang dilakukan oleh kolaborasi antara Desa Wisata Gunung Dempo dengan Mapala Kompas ya. Jadi ini kalau event tahunan saya otomatis sih dapat ini ya, dapat diketahui oleh banyak orang. Kalau untuk hadiahnya Bung Hairil apa saja sih yang bisa diberikan nanti kepada para peserta? Untuk yang
uang pembinaan itu bakal kita update lagi ya. Kemarin terjadi perubahan, tapi untuk yang pasti itu sertifikat, medali, piala akrilik untuk yang bagi yang juara. Tapi untuk yang finisher itu kan sudah kami sediakan medali. Jadi sahabat tourism, kalau kalian nanti ikut, kalian finish, kalian akan dapat medali ya sebagai suatu cenderamata dan kenang-kenangan kalau sudah pernah ikut bersama trail running. Sebenarnya momen yang cukup bagus ya. Bagus sekali ini menjadi agenda tahunan gitu. Kalau dari hasil kalian sosialisasi, Bung Hairil, apakah ada sponsor atau pihak-pihak yang antusias mendukung kegiatan ini? Mungkin dari untuk pihak sponsor dan lain-lain pasti ada kan, dari Bank Sumsel, Mandiri, Cantigite, dari Aristatur dan lain-lainnya. Itu sangat mensupport kami untuk kegiatan ini ya, termasuk dari pemerintah kota tentunya ya. Pemerintah kota jelas ya. Ikut memfasilitasikan, Pak. Jadi ini bentuk kolaborasinya Bung Wawan maksudnya bagaimana? Apakah dari desa wisata terlibat sebagai sebagai panitianya gitu juga? Panitia juga, Pak. Oh gitu. Jadi sama-sama ya panitianya. Dari nol sebelum kegiatan dimulai kita sudah membuat kepanitiaan baru. Iya. Ketua panitia dari Mapala ini kemudian mengajak orang-orang desa wisata ya untuk berkegiatan, melaksanakan kegiatan yang cukup spektakuler ini tentunya ya. Kemudian yang mungkin saja yang akan bisa menyambut masyarakat juga akan berdampak ya. Ya mungkin ada UMKM-nya nanti terlibat ya Bung Wawan ya. Ada juga homestay-nya ya mungkin yang bisa ikut mendukung kegiatan ini seperti itu. Jadi Bung Hairil harapannya sih Bung apa sih dari kegiatan ini sehingga maksudnya bisa mengharumkan nama pagar alam seperti itu? Ya, yang pertama yaitu bisa membawa nama baik Kota Pagar Alam supaya dikenal kan dari peserta-peserta yang di luar itu biasa mengenal Pagar Alam ini kan. Oh di sini kan banyak wisatanya kan, ternyata ada wisata seperti itu segala macam kan. Terus harapannya bisa sama-sama menjaga kan supaya lebih berkesadaran lingkungan. Oh, jadi kegiatan ini bisa mengenalkan alam juga ya kepada seluruh peserta ternyata sahabat tourism. Kalau yang sudah mendaftar Bung Hairil itu rata-rata mereka berada di usia berapa? Kalau untuk Mas banyak sih ada tingkatannya itu ya. Dari umur 18 pelajar, untuk yang atlet juga ada yang dari luar. Ikut mendaftar juga. Iya, bukan orang Pagar Alam, orang luar Pagar Alam. Jadi mereka bisa olahraga sambil berlibur atau rekreasi ya. Jadi cukup bagus sekali ternyata kegiatan bersama trail running ya, cukup spektakuler ya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi agenda tahunan seperti itu ya. Jadi Bung Wawan, kalau dari desa wisatanya Bung ya, kemudian ini sudah dikenalkan dulu rutenya atau kita serahkan kepada Kompas untuk rutenya tadi atau desa wisata yang menentukan rute untuk larinya karena kan ini menyangkut dengan trek yang mungkin melintasi tempat-tempat wisata seperti itu. Jadi untuk rute sendiri kita tetap bersama-sama Pak ya. Iya, bersama-sama mencarinya ya. Melibatkan pelaku masyarakat Kota Pagar Alam yang sering ikut trail running di luar kota seperti yang belum lama ini di Bromo. Jadi kita ikut melibatkan mereka juga ikut membuat jalur di Besma Trail Running ini. Dan tentunya dengan atas saran dari Altiva, Asosiasi Trail Lari Indonesia. Oh, jadi kalau ini Bung Hairil kalau terkait dengan mitigasi resiko lah ya, karena kita kan larinya ini di tempat wisata, mungkin ada yang curam, ada yang agak berbahaya seperti itu ya. Jadi untuk meminimalisir resiko atau antisipasi resiko sudah berkoordinasi dengan siapa aja Bung Hairil? Untuk itu sebenarnya yang dipikirkan sebelum mencetuskan kegiatan ini kan kita pikirkan dulu resikonya ya. Benar. Meminimalisir
problem yang di lapangan. Kami sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan kan. Oh, sudah ada ini ya, antisipasi ya tentunya. Kepolisian, Polisian, untuk masyarakat. Ya, karena kita kan untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi ya, Bung Wawan ya. Oh, memang sudah berkoordinasi, jadi nggak usah takut sahabat tourism, karena memang sudah ada koordinasi ya, bagaimana mitigasi resikonya nanti, bagaimana cara mengatasi kalau terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Pun di jalur pun sudah ada marshalnya kan, tim guide-nya kan di sana kan Di jalur. Ya. Ini jalurnya cukup jauh ternyata Bung Hairil ya. Ada yang 7 kilo, ada yang 14, ada yang 21. Ini sudah pernah di trailing atau disurvei atau apanya dicoba dulu sebelumnya? Iya, sudah pernah. Sudah ya. Selama ini sudah 4 kali survei. Di situ, di daerah Ya, itu. Lebih mendekati hari H lebih disurvei lagi. Lebih sering lagi Lebih disurvei. banyak yang terlibat seperti kita berkolaborasi juga dengan PASI. Iya, pasti ya. Jadi kalau untuk yang paling pendek ya, paling jarak itu 7 kilo, itu berapa waktunya kira-kira kalau untuk orang-orang yang biasa saja? Elevasi. Kalau untuk elevasi waktunya itu paling lama lah 2 jam itu. 2 jam. 2 jam. Berarti kalau untuk 21 kilo lebih lama lagi ya? Lebih lama lagi ya. Itu kalau untuk yang 21 kilo kita buat total waktunya 7 jam. 7 jam? Iya. Jauh sekali ternyata ya. Lama sekali waktunya. 7 jam mereka tapi enjoy ya, karena sambil berkeliling, sambil melihat pemandangan, tentunya seperti itu. Jadi kalau startnya nanti gimana Bung Hairil? Siapa yang lebih dulu? Duluan yang jauh dulu ya? Ya, kita yang dulu kan yang 21 dulu. 21 itu kilo jauh. startnya. Iya. Kemudian disusul oleh Yang 14 sama 7 itu barengan. mereka ketiga kategori tadi semuanya dapat medali juga. Seluruh Seluruh dapat medali. Ya. Jadi yang dapat hadiah uang pembinaan yang duluan sampai atau yang diundi? Nah, itu yang duluan sampai. Oh, yang duluan sampai. Iya, kan ada tim juri dari PASI yang bakal menentukan menilai kan. Oh, ada tim penilai ternyata Ya. sahabat tourism yang akan menilainya ya. Tapi siapa yang sesuai aturan, Ya. kemudian duluan sampai, mereka yang akan mendapatkan juara. Jadi sahabat tourism, ada event Besema Trail Running yang dilakukan oleh Desa Wisata Gunung Dempo berkolaborasi dengan Mapala Kompas ya. Tapi karena ini sudah H-2 tentunya kuotanya sudah penuh sahabat tourism. Mudah-mudahan ini bisa menjadi agenda tahunan ya. Nanti kalau misalkan ini akan ada lagi di tahun yang akan datang ya, Bung Hairil, gimana sih sebenarnya awal proses pendaftarannya biar sahabat tourism nanti sudah bisa mempersiapkan dari awal. Kalau mau mendaftar ya untuk tahun mendatang khususnya. Mungkin kalau untuk pendaftaran biar lebih prepare lagi kan. Ini kan kami buka Hamin sebulan. Nah, nanti kalau untuk bakal jadi event tahunan kita udah buka itu Hamin 3 bulan, Hamin biar Sudah diinformasikan ya. Iya benar sekali. Pun untuk slotnya bakal nambah lagi kan. Karena melihat antusias kan lebih meningkat ya. Iya, jadi ini kita sosialisasikan dulu ya. Kita kenalkan dulu kepada masyarakat Pagar Alam, kepada masyarakat Sumsel khususnya ya, kemudian kepada wisatawan bahwa ada agenda ini yang bisa ditunggu-tunggu tentunya ya, dinantikan bertahun-tahun yang akan datang. Jadi bagus sekali ternyata Pak Wawannya, kegiatan ini memang cukup dinantikan. Mudah-mudahan saja masyarakat nanti antusias, berjalan lancar ya Pak Hairil, Bung Hairil, berjalan lancar, semuanya sukses, pengunjungnya banyak juga dan memberikan dampak yang luas khususnya kepada pariwisata Kota Pagar Alam. Jadi Bung Wawan terakhir ya closing statement terkait dengan kegiatan ini sih, apa sih yang menjadi hal-hal atau kata-kata yang ingin disampaikan oleh Bung Wawan kepada seluruh peserta pemirsa sahabat tourism terkait dengan kegiatan ini? Baik, tentunya kami berharap kegiatan ini akan menjadi event tahunan yang mana kami percaya bahwa event ini dapat menumbuhkan dan berdampak kepada ekonomi masyarakat Gunung Dempo tentunya. Yang mana kita ketahui bahwa masyarakat Gunung Dempo ini yang notabene mayoritas semua itu pekerja dari PTPN 1 Regional 7. Jadi untuk menumbuhkan tambahan income untuk masyarakat mungkin melalui event-event yang tentunya pasti dengan Pemkot dan Dinas Pariwisata yang selalu
mendukung, dan kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada Dinas Pariwisata dan semua kolaborasi kepada pemerintah Kota Pagarelam dan yang tentunya kepada Bapak Wali Kota, Bapak Ludi, dan Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Amerta Yang tetap mendukung support mendukung. Kegiatan apapun untuk mengembangkan dan membuat Kota Pagarelam ini menjadi kota pariwisata yang berkelanjutan. Iya. Kalau dari Bung Hairil gimana Bung? Closing statement-nya untuk pemirsa Pagarelam Tourism, apa sih yang mau disampaikan terkait dengan kegiatan Besema Trail Run ini? Harapannya sih sama sih seperti Kak Wawan kan, bisa ikut mempromosikan wisata dan alam Gunung Dempo ini kan, dan untuk memajukan sport tourism bagi peminat trail running. Baik sahabat tourism, tentunya senang sekali kita kedatangan narasumber ya, pemuda-pemuda yang cukup potensial untuk memajukan pariwisata di Kota Pagarelam. Terima kasih Bung Wawan atas kesempatannya, Bung Hairil terima kasih. Mudah-mudahan informasi tadi dapat memberikan informasi tersendiri ya bagi sahabat tourism sekalian, dan akan kami nantikan ya untuk tahun mendatang, karena mungkin saat ini kita sudah kuotanya sudah full. Tahun mendatang akan kami nantikan sahabat tourism. Jangan lupa tahun mendatang ada kegiatan Besema Trail Running, jangan lupa kita mendaftar, kita lebih cepat lagi untuk mengetahui informasi ini dan kita bisa ikut memeriahkan kegiatan ini. Terima kasih Bung Wawan sekali lagi, terima kasih Bung Hairil ya atas kesempatannya sahabat tourism. Demikianlah podcast Pagarelam Tourism, persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Pagarelam untuk season ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia.